Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, di sini saya akan melakukan analisis studi kasus mengenai implementasi CRM pada UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung Jambi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai studi kasus. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut sebagai UMKM di kota Jambi, yaitu Kedai Kopi Simpang Jelutung, sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Nah, di sini tugas kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum dan setelah mengimplementasikan CRM. Yang kedua, menganalisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM yang misalnya yaitu manajemen kontak, pelacakan interaksi, pengelolaan penjualan sederhana dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi potensi manfaat dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, memberikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Nah, di sini dapat kita lihat mengenai hasil analisis dari studi kasus tersebut ialah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, tantangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan meningkatkan pelayanan menjadi masalah klasik yang sering dihadapi. Kedai Kopi Simpang Jelutung, salah satu UMKM di kota Jambi, ingin meningkatkan hubungan dengan pelanggannya agar lebih personal dan berkelanjutan. Nah, salah satu solusi strategis yang bisa diambil ialah dengan mengimplementasikan sistem Customer Relationship Management atau CRM. Nah, di sini CRM dapat membantu pelaku usaha memahami pelanggan lebih dalam dan memberikan pelayanan yang lebih tepat sasaran. Baiklah, selanjutnya menganalisis terkait tantangan utama UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum dan setelah implementasi CRM. Adapun tantangan sebelum pengimplementasian CRM ialah yang pertama adalah pencatatan data pelanggan yang masih dilakukan secara manual dan belum terstruktur, di mana dalam hal ini dapat menyulitkan dalam pengelolaan informasi pelanggan secara efisien. Yang kedua, usaha ini belum memiliki histori transaksi pelanggan, yang dimana artinya mereka tidak memiliki data pembelian sebelumnya untuk dianalisis, sehingga sulit memahami kebiasaan dan preferensi pelanggan. Yang ketiga, promosi dilakukan secara umum dan belum menggunakan segmentasi. Nah, hal ini dapat membuat strategi pemasaran kurang tepat sasaran. Yang keempat, yaitu kurangnya pendekatan personal dalam pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan karakteristik pelanggan. Yang kelima, kesulitan mengevaluasi perilaku serta kepuasan pelanggan. Nah, dalam hal ini, pemilik usaha sulit untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, selanjutnya, adapun tantangan yang muncul setelah pengimplementasian CRM. Yang pertama, pemanfaatan fitur dalam CRM belum maksimal. Banyak fungsi yang belum digunakan secara optimal karena kurangnya pemahaman. Yang kedua, masih sering terjadi kesalahan dalam pengisian data. Hal ini berdampak pada akurasi informasi yang digunakan dalam sistem.
Yang ketiga, data pelanggan yang tersedia belum lengkap dan belum sepenuhnya konsisten, sehingga hasil analisis dari sistem masih belum maksimal. Yang keempat, evaluasi terhadap efektivitas penggunaan CRM masih minim, jadi belum dilakukan secara rutin. Padahal evaluasi penting dilakukan untuk melihat dampak penggunaan sistem terhadap operasional. Dan yang terakhir yaitu sebagian pegawai menunjukkan resistensi terhadap penggunaan teknologi baru. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses adaptasi. Baiklah, selanjutnya menganalisis fitur-fitur dasar CRM untuk mengatasi tantangan. Yang pertama ada manajemen kontak. Nah, dalam hal ini banyak UMKM belum memiliki sistem yang dapat menyimpan data pelanggan secara sistematis dan terpusat. Padahal informasi seperti nama, nomor telepon, dan alamat email hingga preferensi pembelian sangat penting untuk membangun komunikasi yang lebih personal dan efisien. Yang kedua, pelacakan interaksi. Nah, seringkali interaksi pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik, misalnya percakapan melalui telepon, chat, atau bahkan umpan balik secara langsung. Tanpa pelacakan yang jelas, akan sulit bagi pelaku usaha untuk memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam. Yang ketiga, pengelolaan penjualan. Nah, tanpa sistem yang memadai, UMKM dapat kesulitan memantau penjualan secara harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Akibatnya, mereka tidak bisa mengidentifikasi produk yang paling diminati atau menyesuaikan strategi penjualan berdasarkan data yang ada. Yang keempat, otomatisasi komunikasi. Nah, komunikasi yang masih dilakukan secara manual membuat pelaku usaha sering melewatkan momen penting. Padahal dengan otomatisasi kita bisa mengirimi pesan ucapan ulang tahun, promo berkala, atau konfirmasi pesanan secara otomatis yang tentunya akan meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dan yang kelima adalah segmentasi pelanggan. Nah, UMKM cenderung memperlakukan semua pelanggan secara sama, padahal dengan melakukan segmentasi berdasarkan pola pembelian, frekuensi kunjungan, atau minat khusus, strategi pemasaran bisa menjadi jauh lebih tepat sasaran dan efisien. Baiklah, selanjutnya kita masuk mengenai evaluasi potensi, manfaat, dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam penggunaan CRM. Nah, adapun manfaat dari penggunaan CRM bagi UMKM yaitu yang pertama dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dengan mencatat preferensi dan riwayat transaksi pelanggan, kedai dapat memberikan layanan yang lebih personal, seperti memberikan promo khusus untuk pelanggan tetap. Nah, hal ini dapat menciptakan rasa dihargai dan mendorong mereka untuk kembali berkunjung. Yang kedua, CRM meningkatkan efisiensi operasional. Sebelum implementasi, pencatatan masih dilakukan secara manual, yang rentan kesalahan dan memakan waktu. Dengan CRM, semua data pelanggan dan transaksi dapat diakses dengan cepat dan lebih akurat, sehingga mengurangi beban administratif pada karyawan. Ketiga, CRM mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui laporan, penjualan, dan perilaku pelanggan yang terdokumentasi. Pemilik usaha dapat mengetahui menu favorit, jam operasional paling ramai, hingga jenis promosi yang paling efektif. Nah, hal ini memungkinkan strategi bisnis dibuat berdasarkan fakta, bukan hanya asumsi. Yang keempat, promosi dapat menjadi lebih efektif. Nah, CRM memungkinkan segmentasi pelanggan berdasarkan usia, frekuensi kunjungan, atau minat. Dengan begitu, promosi yang dijalankan dapat disesuaikan untuk tiap segmennya, sehingga hasilnya lebih optimal dan efisiensi dari sisi biaya. Terakhir yaitu, CRM dapat membantu membangun hubungan jangka panjang. Fitur seperti pesan otomatis untuk ulang tahun atau ucapan terima kasih setelah pembelian menciptakan komunikasi yang konsisten dan relevan, memperkuat keterikatan pelanggan terhadap brand. Nah, adapun kendala penggunaan CRM bagi UMKM. Yang pertama,
yaitu biaya awal. Nah, meskipun menggunakan sistem sederhana, kebutuhan akan perangkat dan pelatihan dasar tetap membutuhkan investasi yang bisa menjadi beban bagi usaha kecil. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis. Tidak semua pegawai memiliki keterampilan ataupun kemampuan teknis untuk langsung beradaptasi dengan sistem baru. Dibutuhkan pelatihan, tentunya waktu untuk membiasakan diri. Nah, yang ketiga, akses ke perangkat dan internet juga menjadi tantangan, terutama saat koneksi tidak stabil. Nah, hal ini dapat menghambat sinkronasi data atau akses fitur CRM secara optimal. Yang keempat, yaitu kurangnya komitmen dari pihak manajemen atau pemilik usaha. Dalam beberapa kasus, pemilik belum sepenuhnya memahami manfaat jangka panjang dari CRM ini, sehingga sistem tidak dimanfaatkan secara menyeluruh, misalnya fitur pelacakan interaksi pelanggan yang sering diabaikan. Nah, yang kelima, terdapat resiko terkait keamanan data pelanggan. Tanpa sistem perlindungan dan backup yang memadai, data bocor ataupun dapat hilang, tentunya dapat merugikan bisnis dan merusak kepercayaan dari pelanggan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi pemanfaatan CRM oleh UMKM. Nah, rekomendasi yang pertama yaitu manfaatkan CRM gratis yang mudah digunakan. Saat ini kan sudah banyak platform CRM yang menyediakan versi gratis dengan fitur dasar yang cukup lengkap. Nah, hal ini bisa menjadi langkah awal yang hemat dan juga praktis. Yang kedua, lakukan pelatihan bertahap untuk karyawan. Nah, agar sistem CRM bisa dijalankan dengan baik, seluruh tim perlu dilatih secara berkala. Yang ketiga, hubungkan CRM dengan WhatsApp atau media sosial. Nah, karena pelanggan UMKM umumnya aktif di media sosial, mengintegrasikan CRM dengan platform seperti WhatsApp atau Instagram akan memudahkan dalam membangun komunikasi secara langsung atau real time. Nah, yang keempat, buat program loyalitas sederhana. Misalnya pemberian diskon untuk pembelian kesekian kali atau sistem poin. Nah, ini bisa diatur atau dipantau oleh CRM dan efektif untuk menjaga pelanggan tetap setia. Yang kelima, lakukan evaluasi rutin setiap bulannya. Nah, evaluasi ini penting untuk menilai apakah CRM sudah berjalan efektif dan apa saja yang perlu diperbaiki. Yang keenam, lakukan segmentasi pelanggan untuk promosi yang lebih tepat sasaran. Dengan membagi pelanggan ke dalam kelompok tertentu, seperti pelanggan baru atau pelanggan yang aktif, strategi promosi bisa disesuaikan agar hasilnya lebih maksimal. Yang ketujuh, integrasikan CRM dengan sistem kasir atau website. Dengan begitu, data transaksi bisa langsung masuk ke sistem CRM, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan juga lengkap. Dan yang terakhir, tingkatkan keterlibatan pelanggan lewat feedback otomatis. Kirimkan survei kepuasan secara otomatis atau ajak pelanggan memberikan ulasan setelah berinteraksi. Hal ini dapat membantu UMKM terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai analisis studi kasus implementasi CRM pada UMKM Kedai Kopi Simpang Jelutung. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Implementasi Customer Relationship Management atau CRM pada UMKM seperti Kedai Kopi Simpang Jelutung terbukti mampu meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan hubungan pelanggan. CRM membantu mengatasi tantangan seperti pencatatan data manual, kurangnya pendekatan personal, dan promosi yang tidak tepat sasaran. Melalui fitur-fitur dasar seperti manajemen kontak, pelacakan interaksi, dan segmentasi pelanggan, UMKM dapat memberikan layanan yang lebih terarah dan efisien. Meskipun terdapat kendala dalam hal sumber daya dan adaptasi teknologi, CRM tetap memberikan manfaat strategis dalam membangun loyalitas pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.